Selamat pagi sahabat Kicomania, selamat pagi Nusantara, selamat pagi Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pagi ini saya akan berbagi sedikit tips pengalaman dalam pemberian cacing untuk anis merah kesayangan kita. Karena seperti yang kita ketahui, cacing adalah merupakan pakan utama yang di alam. Begitupun juga yang di sangkar. Ketika kita ingin menaikkan birahi dari anis merah tersebut dan juga dapat memperbaiki struktur bulu yang rusak dan mencerahkan warna bulu. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan dalam pemberian cacing tanah, karena ada beberapa cacing yang sangat berbahaya dan tidak layak untuk diberikan untuk burung kesayangan kita. Mari kita simak videonya dalam pemberian cacing yang tepat untuk anis merah. Save anis merah. Anis merah. Anis merah. 1, 2, 3. Dalam pemberian cacing tanah, dari masing-masing perawat mereka mempunyai settingan tersendiri untuk memberikan ataupun menyeting burungnya dalam pemberian extra fooding yang berupa cacing, kroto, jangkrik, dan buah. Nah, di sini saya berbagi pengalaman dalam pemberian cacing yang sangat bermanfaat, yaitu dengan pemberian cacing yang disiplin ataupun extra fooding yang disiplin. Pemberian cacing adalah untuk menaikkan birahi ataupun mempercepat proses ngeriwik ketika kita memelihara lolohan yang berumur 2 bulan ataupun 3 bulan. Dengan secara rutin kita memberikan cacing, maka anis merah itu akan cepat ngeplong ataupun ngeriwik. Nah, untuk anis merah lolohan piyik kita bisa memberikan setiap hari, dan setelah anis merah berumur 2 bulan ataupun 3 bulan kita bisa memberikannya 3 kali seminggu. Itu untuk mempercepat proses anis merah itu ngeriwik ataupun ngeplong. Dalam jangka waktu 5 bulan anis merah itu sudah mulai belajar ngeplong. Seperti yang kita ketahui, cacing tanah merupakan pakan utama anis merah di alam liar. Begitu musim hujan datang, 3 minggu ketika cacing sudah bermunculan, maka anis merah itu akan produksi. Dan ini adalah salah satu rawatan anis merah dengan pemberian disiplin. Seminggu sekali saya memberikan cacing 1 ekor. Kemudian ketika dilombakan, saya memberikan 2 kali seminggu, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Nah, karena cacing tanah merupakan pakan yang sangat bermanfaat untuk anis merah ketika kita ingin menaikkan birahi ataupun memperbaiki struktur bulu yang rusak dan dapat mengkilatkan ataupun mencegah bulu rontok yang terjadi pada anis merah ketika anis merah itu selesai mabung, maka bulu akan terjaga dan tidak ada yang jatuh. Dalam pemberian cacing ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu jenis cacing yang akan diberikan, karena ada beberapa cacing yang tidak layak dikonsumsi oleh burung alias cacing itu beracun. Nah, di sini saya sarankan untuk menghindari pemberian cacing yang didapatkan di selokan ataupun got yang terkontaminasi oleh air sabun,
kaporit, klorin, minyak goreng, ataupun bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam air yang menyebabkan cacing itu terinfeksi dan dapat menyebabkan kematian pada burung kesayangan kita. Dan di sini juga saya menyarankan untuk teman-teman yang mempunyai anis merah untuk menghindari juga pemberian cacing yang kita dapatkan di pot-pot bunga ataupun pot bonsai, karena kebanyakan cacing yang terdapat dalam pot-pot bunga dan pot-pot bonsai, cacing itu berwarna pucat dan cacing itu adalah cacing yang beracun. Karena dalam pot kandungan tanah yang kurang subur dan juga proses pemumpukan sehingga cacing itu terkontaminasi dan mengandung racun yang berakibat fatal jika kita berikan ke burung anis merah. Nah, begitu juga untuk trotolan ataupun lolohan. Dalam meloloh anis merah, pakan utama untuk menggemukkan ataupun menyehatkan lolohan dan mempercepat proses ngeriwik dari anis merah lolohan yang berumur 1 bulan, 2 bulan, kita bisa memberikan cacing secara rutin, bisa dengan pemberian 3 kali seminggu. Maka anis merah itu akan sehat dan cepat proses ngeriwik. Karena saya sudah memberikan beberapa kali dengan pemberian cacing, burung itu cepat ngeplong dalam jangka waktu 5 bulan. Burung anis merah sudah mulai belajar ngeplong. Nah, ini saya ingin memberikan sedikit contoh untuk jenis cacing yang berbahaya. Bisa dilihat di sini jenis cacing yang berwarna pucat dan cacing yang sehat. Inilah cacing yang sangat bermanfaat, bisa kita dapatkan di dekat kandang sapi ataupun di sungai, kebun kangkung dan bekas gedebok pisang. Kita bisa mendapatkan di sana karena itu adalah cacing organik yang memang dibutuhkan oleh tubuh anis merah, bukan cacing yang berwarna pucat. Untuk yang serius merawat anis merah, kita bisa budidaya rumahan dengan menggunakan drum bekas ataupun ember dengan media yaitu sedikit tanah. Kita bisa menggunakan batang pisang ataupun gedebok pisang yang sudah membusuk serta serbuk gergaji yang dicampur dan pemberian pakan berupa nasi bekas dan sisa-sisa sayuran yang tidak terpakai kita bisa berikan untuk cacing. Kemudian cacing itu kita berikan anis merah kita. Nah, demikian sahabat pencinta anis merah, sedikit tips dari saya doping alami untuk mendongkrak birahi ataupun memancing anis merah agar cepat ngeplong. Intinya anis merah itu dalam keadaan tenang, tidak giras, maka burung itu akan cepat bunyi. Terima kasih.